Namaku Tita. Usia 32. Dan selama 7 tahun terakhir aku mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatku. Aku seorang perancang busana. Dunia tempatku berada dipenuhi detail kecil yang harus diperhatikan. Lekuk kain, tarikan resleting, harmoni warna, potongan yang memeluk tubuh seperti tangan seorang kekasih. Mungkin itu sebabnya aku begitu telaten mencintainya. Aku terbiasa memperhatikan yang kecil-kecil, yang tak kasat mata, yang tak dipedulikan orang lain. Sama seperti aku mencintai dia, perlahan, diam-diam, dan terus-menerus meskipun tahu aku hanya satu dari sekian banyak yang datang dan pergi dalam hidupnya. Namanya Bayu. Aku mengenalnya sejak umur 25, ketika aku baru membuka butik kecil di daerah Cikini. Ia datang bukan sebagai kekasih, bukan sebagai teman, bahkan bukan sebagai klien. Ia datang sebagai seseorang yang kebetulan lewat dan membantu ketika salah satu manekinku jatuh di trotoar. Ia mengangkatnya dan berkata, "Hati-hati, jalan di sini nggak rata." Lalu pergi begitu saja. Tapi sejak hari itu, ia sering muncul. Entah benar-benar kebetulan atau takdir yang menyiksa, aku tak pernah tahu. Bayu bukan orang yang romantis, bukan juga pria yang lembut atau perhatian. Ia keras kepala, sulit ditebak, dan lebih sering dingin. Tapi ia punya pesona yang susah dijelaskan. Sejenis daya tarik dari orang yang tidak berusaha menarik perhatian. Ia tahu banyak hal. Ia bicara seperlunya, dan ia hidup dalam dunianya sendiri. Dunia itu tidak pernah benar-benar terbuka untukku. Tapi aku tetap berdiri di ambang pintunya selama 7 tahun. Menunggu, berharap ia akan membiarkanku masuk. Selama itu, aku mencintainya dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk teh manis yang kubuat saat ia datang tiba-tiba ke butikku. Dalam bentuk jaket kulit yang kubelikan untuk ulang tahunnya. Meskipun ia hanya bilang, "Makasih," tanpa melihat mataku. Dalam bentuk pesan-pesan yang tak dibalas, telepon yang tak diangkat, dan undangan yang tak dihadiri. Ia hadir sesekali, seperti angin yang datang tak terduga, tapi selalu pergi lebih cepat dari yang kuinginkan. Aku tahu, di sela hidupnya, ada banyak wanita lain. Aku bukan satu-satunya. Mungkin bahkan bukan salah satunya. Tapi aku tetap tinggal. Aku menunggu, berharap, mungkin suatu hari ia akan menyadari bahwa yang setia di sisinya selama ini adalah aku. Bahwa yang mencintainya tanpa syarat adalah aku. Bahwa yang merangkai hidupnya dalam imajinasiku adalah aku. Bisnisku perlahan tumbuh. Aku mulai merancang untuk artis-artis lokal, mulai ikut fashion week kecil-kecilan. Aku senang. Tapi setiap malam, ketika lampu butik dimatikan dan dering notifikasi tak membawa namanya, aku tetap merasa ada lubang di dalam dada yang tak bisa dijahit oleh benang dan jarum. Hingga suatu hari, aku bangun dengan rasa lelah yang tak bisa ditunda lagi. Bukan lelah fisik, bukan karena kerjaan atau klien yang cerewet, tapi lelah karena menunggu. Karena mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar mencintaiku. Hari itu, aku menghapus semua fotonya dari ponsel. Aku menghapus nomornya. Aku menyimpan jaket kulit pemberianku ke dalam kardus dan menyimpannya di gudang. Tidak dibuang, karena aku bukan orang yang bisa melupakan sepenuhnya. Tapi cukup disingkirkan dari pandangan. Aku berhenti berharap. Aku berhenti memperhatikan apakah ia online atau tidak. Aku berhenti mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkanku padanya. Aku berhenti mencari-cari alasannya. Karena kadang, orang memang tidak mencintai kita. Bukan karena kita kurang baik, tapi karena hati mereka tidak pernah berada di tempat yang sama dengan hati kita. Sejak saat itu, hidupku berubah. Aku bekerja lebih banyak. Aku mulai menerima tawaran dari luar negeri. Aku mengikuti pameran di Paris, dan untuk pertama kalinya, orang-orang menyebut namaku dengan hormat. "Tita,
Your designs are bold yet soft. Tita, you've got signature hands. Aku mulai merasa utuh. Tidak sepenuhnya bahagia, tapi utuh. Dan itu cukup. Aku tak lagi memikirkan Bayu. Tidak setiap hari. Mungkin sesekali, ketika hujan turun atau lagu tertentu terdengar. Tapi tidak lagi menyakitkan. Lebih seperti kenangan yang tak sempat tumbuh. Lalu ditiup angin sebelum berbunga. Sampai suatu malam, ia datang. Butikku sudah tutup. Aku sedang membereskan lembar desain ketika suara ketukan di kaca mengejutkanku. Bayu berdiri di sana, tubuhnya sedikit basah oleh gerimis. Aku membukakan pintu, dan kami hanya saling pandang. Aku tahu tatapan itu. Bukan karena rindu. Bukan karena cinta, tapi karena kehilangan. Ia bicara banyak tentang hidupnya, tentang kegagalannya, tentang kesepiannya, tentang bagaimana semua orang pergi dan hanya aku yang selalu ada, tentang bagaimana sekarang ia mengerti, aku adalah rumah yang ia cari-cari. Tapi aku sudah tidak lagi menjadi rumah yang sama. Aku hanya mendengarkan. Tak banyak bereaksi. Dalam hati, aku seperti sedang melihat lukisan lama. Dulu ku sayang, dulu ku pajang, tapi sekarang warnanya memudar. Indah, tapi bukan untuk disentuh lagi. Bayu memohon. Ia bahkan menangis. Dan untuk pertama kalinya selama 7 tahun mengenalnya, aku melihat sisi rapuhnya yang tidak pernah ia tunjukkan. Tapi aku sudah sembuh. Luka itu sudah menjadi bekas. Dan bekas tidak bisa berdarah 2 kali karena orang yang sama. Aku tak membencinya. Tidak pernah. Tapi aku sudah tidak mencintainya. Aku hanya berkata dalam hati, terima kasih telah datang. Tapi aku sudah tidak menunggumu lagi. Ia pergi malam itu, membawa penyesalan yang terlambat datang. Dan aku menutup pintu butikku. Seperti menutup bab dalam buku hidup yang sudah terlalu lama ku baca berulang-ulang. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, aku bangun tanpa perasaan menggantung. Tidak ada notifikasi yang kutunggu, tidak ada wajah yang memenuhi pikiranku saat membuka mata. Aku hanya bangun, sebagai diriku sendiri. Bukan versi yang sedang menanti, bukan versi yang berharap. Aku hanya Tita. Hidup ternyata cukup damai tanpa beban cinta yang tak berbalas. Aku menyeduh kopi, membuka jendela butikku, dan menghirup udara dengan ringan. Bahkan udara Jakarta yang biasanya pengap pun terasa seperti udara gunung. Mungkin bukan karena udara itu berubah, tapi karena dadaku tak lagi sesak. Aku mulai menata hidupku seperti aku menata lembar desain. Dengan hati-hati, dengan perhatian, dan kali ini bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Aku menata ulang interior butik, menyortir koleksi busana lamaku, dan mulai merancang lini baru yang lebih mencerminkan perasaan baruku, kuat, bersih, dan tak ragu. Namaku mulai muncul di majalah fashion. Seorang jurnalis bahkan menulis, karya-karya Tita seperti bentuk penebusan luka yang elegan. Ia menjahit duka menjadi gaun-gaun yang memancarkan kekuatan. Aku tersenyum membaca kalimat itu. Mungkin benar, aku tak pernah sepenuhnya bisa lepas dari luka itu, tapi aku tidak lagi tenggelam di dalamnya. Bayu mencoba kembali, tentu saja. Ia mengirim bunga, lalu surat. Ia datang ke butik lagi, berdiri berjam-jam di luar, seperti dulu aku menunggunya membalas pesanku. Ironis,
Bagaimana waktu bisa berputar dan menempatkan seseorang di posisi yang dulu ia abaikan. Tapi aku tak membalas. Bukan karena ingin membalas dendam, tapi karena memang tidak ada lagi yang bisa kuberikan. Perasaanku padanya telah selesai. Seperti kain yang sudah dijahit dan dikirim ke klien. Tak bisa dibuka lagi, tak bisa dirombak. Suatu pagi, aku membuka email dan menemukan undangan dari Milan Fashion Week. Lini baruku terpilih untuk tampil. Aku menjerit pelan di dalam butik kosongku. Aku memeluk manekin, lalu tertawa sendiri. Aku menelepon ibuku, satu-satunya orang yang selalu percaya aku bisa sampai ke titik ini. Beberapa minggu kemudian, aku terbang ke Milan. Kota itu dingin dan indah. Bangunannya seperti lukisan tua yang hidup. Aku berjalan di trotoar sempitnya, mengenakan mantel hitam panjang dan kacamata hitam, merasa seperti karakter film yang akhirnya menemukan dirinya sendiri. Di panggung pertunjukan, model-model berjalan dengan anggun mengenakan koleksi baruku. Semua penonton bertepuk tangan. Dan ketika namaku dipanggil, aku berdiri, tersenyum, dan membungkuk pelan. Di mataku ada air mata, tapi bukan air mata sedih. Itu air mata penerimaan. Aku menerima diriku, jalanku, dan semua luka yang pernah kubawa. Malam itu, setelah pertunjukan, aku duduk sendiri di balkon hotelku sambil meminum teh. Aku membuka pesan di ponsel yang sengaja kusimpan untuk nanti. Satu pesan dari Bayu, dikirim 1 jam sebelum pertunjukan dimulai. Aku lihat kamu tampil malam ini. Aku tahu kamu tidak ingin aku di sana. Tapi aku hanya ingin kamu tahu, aku bangga padamu. Dan aku menyesal telah buta selama ini. Pesan itu tak kubalas. Aku menaruh ponselku di meja, lalu menatap lampu-lampu kota yang berkilauan di bawah sana. Di dalam hatiku, ada ruang kosong yang pernah diisi Bayu. Tapi sekarang, ruang itu telah menjadi taman kecil, sunyi, damai, dan tak lagi menyakitkan. Sepulang dari Milan, hidupku semakin sibuk. Banyak tawaran datang. Aku mulai membimbing desainer muda. Aku juga mulai menyukai pagi-pagi yang tenang, saat aku bisa duduk di teras butik dengan segelas kopi dan laptop. Bayu tak pernah benar-benar pergi. Ia tetap mencoba. Ia mengirim surat, bukan lagi dengan bunga, tapi dengan kata-kata yang lebih jujur. Aku membaca semuanya. Ia menuliskan hal-hal kecil, tentang bagaimana ia melihat senyumku saat pertama kali di butik, tentang bagaimana ia mengenang teh manis yang kubuat, tentang betapa bodohnya ia karena memilih wanita-wanita yang hanya datang dan pergi. Ia bahkan menulis, "Aku ingin mencintaimu sekarang, dengan benar, seperti kamu mencintaiku dulu. Tapi aku tahu kamu sudah lelah." Dan memang, aku sudah lelah. Aku sudah menyerah. Tapi aku tidak marah. Karena cinta memang tidak selalu berjalan beriringan. Ada yang lebih dulu datang, ada yang terlambat menyadari. Dan kadang, yang paling menyakitkan adalah saat dua hati yang dulunya pernah saling, tak lagi berada di waktu yang sama. Hari ulang tahunku datang. Butikku penuh bunga dari berbagai orang. Timku membawa kue. Aku meniup lilin sambil tertawa. Di antara tumpukan bunga itu, ada satu buket kecil yang berbeda. Tidak mahal, tidak mencolok. Hanya bunga melati dan secari kertas kecil. Untuk 7 tahun yang tak sempat menjadi cinta. Aku tetap berdoa untukmu. B. Aku menggenggam kertas itu dan menatap buket kecil itu lama sekali. Aku tidak menangis, tidak sedih, hanya merasa ringan. Karena akhirnya aku bisa berkata dalam hati, aku mencintaimu dulu, Bayu. Tapi sekarang, aku mencintai diriku sendiri lebih.